Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan telah memelihara kita hingga pada saat ini, hingga Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya, khususnya di persekutuan doa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, bersyukur atas kebaikannya dalam hidup kita. Terlebih-lebih pada malam hari ini, kita akan menaikkan segala pergumulan dan doa-doa kita ke hadapannya. Bapak Ibu Saudara, pada awal ibadah kita ini, mari kita menyanyikan pujian Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Katakan, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kerinduan kami. Biarlah seumur hidup kami Tuhan memperkenankan kami memuji Engkau, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara kami hingga di pertengahan minggu ini. Kami boleh hadir dalam persekutuan doa sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap rumah kami, dimanapun kami berada, mengikuti persekutuan doa ini, ya Tuhan.
Bapa di surga, pada malam hari ini kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga akan menyampaikan segala pergumulan kami kepada Engkau, karena Engkau yang berkenan atas ibadah kami, karena Engkau yang menolong kami untuk boleh memiliki relasi yang intim dengan Engkau, ya Tuhan. Berkati kami semua sepanjang waktu yang akan kami pakai pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesai, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita ini, jalan hidup kita tak selalu seperti apa yang kita inginkan. Tidak semulus apa yang kita harapkan, tidak selancar apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita, Dia menyertai kita. Di dalam lagu ini yang akan kita nyanyikan dikatakan bahwa setelah hujan badai atau hujan apapun, tetap ada pelangi yang indah yang akan tampak di sana. Mari kita menyanyikan pujian Jalan Hidup Tak Selalu, NKB nomor 170. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang kekal. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu pertegas. Tuhan adalah kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik
Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Karena Engkau yang menolong kami, buka hati secara pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, sehingga ketika firman-Mu sedang diberitakan, kami boleh mengerti, memahami. Bahkan Tuhan memberi kami kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai pada malam hari ini, biarlah menjadi Allah di tangan Tuhan, menyampaikan firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 17. Kita buka Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Elali memberikan judul perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang di situ, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan tentang bagaimana Yesus dan bagaimana orang yang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, berkenaan dengan penyakit kusta, penyakit ini adalah bukan penyakit biasa, tetapi ada unsur murka Allah, kutukan Allah di dalam sakit kusta, seperti yang dialami atau dipercaya oleh bangsa Israel. Misalnya aja ketika Miriam, kakaknya Musa, terkena kusta, itu karena dia mengata-ngatai Musa. Bapak Ibu Saudara, kusta adalah penyakit yang sangat berbahaya dan resikonya begitu besar. Itu bisa menggerogoti daging sampai ke tulang-tulang. Lama-kelamaan orang itu akan membusuk hingga bisa membawa sampai pada kematian. Ini adalah salah satu penyakit yang paling diketakuti oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, penderitaan orang yang sakit kusta itu komplit, Bapak Ibu. Menderita secara fisik, yaitu perlahan-lahan tubuhnya akan membusuk dan sakit yang luar biasa. Yang kedua adalah dia menderita secara psikis juga. Dia dikucilkan dari masyarakat, dia harus tinggal jauh dari pemukiman masyarakat karena penyakit itu begitu cepat menular kepada orang. Dia harus diisolasi jauh dari keramaian. Dan seterusnya adalah orang itu juga menderita secara spiritual atau menderita secara rohani. Yang mana dia merasa diri bahwa dia adalah orang yang dimurkai Allah, orang yang dikutuk Allah. Sehingga dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bait Allah dan beribadah. Bapak Ibu Saudara, sungguh ini adalah suatu penyakit yang sangat menyiksa baik tubuh maupun jiwa seseorang. Saat itu Bapak Ibu Saudara ada sekumpulan orang-orang yang sakit kusta. Bisa dikatakan mereka komunitas orang-orang sakit kusta berjumlah 10 orang. Ini lumayan banyak. Mereka sepertinya hidup bersama dalam penderitaan. Mungkin saja mereka saling berbagi, saling menghibur dan menguatkan satu sama lain di dalam keadaan mereka yang sakit kusta dan dikucilkan dari keramaian, dikucilkan dari masyarakat. Saat itu Yesus lewat di situ, dia menuju ke Yerusalem dan
mereka melihat Yesus. Lalu mereka memohon pertolongan, berteriak kepada Tuhan Yesus supaya mereka disembuhkan. Tentu mereka harus berdiri jauh-jauh supaya mereka tidak diusir atau ditegur orang, karena mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu kelihatannya mereka ini memiliki iman yang kuat bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat untuk menyembuhkan mereka. Terlihat dari usaha mereka, terlihat dari doa mereka, permohonan mereka berteriak, memohon belas kasihan, kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mengasihani mereka lalu menyembuhkan mereka dengan syarat mereka harus pergi kepada imam-imam untuk memperlihatkan diri. Dengan maksud bahwa ketika mereka sudah sembuh, imam-imam akan memutuskan bahwa mereka memeriksa apakah memang benar-benar sembuh, lalu memutuskan bahwa mereka sudah sembuh dan sudah tahir, sehingga mereka boleh kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarga mereka boleh melakukan aktivitas seperti orang normal biasanya. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang akan kita renungkan. Bagaimana orang Samaria mampu melihat yang lebih prioritas atau yang utama di dalam hidup. Orang Samaria ini tidak melihat kepentingan diri untuk diakui kembali oleh para imam dan diterima oleh para imam, diterima di tengah-tengah masyarakat. Tetapi orang Samaria ini, yang dikatakan oleh Yesus orang asing ini, tahu bahwa sukacita yang besar adalah ketika dia sudah diampuni dan diterima oleh Allah. Dan inilah iman yang benar, bahwa Allah yang menjadi prioritas dalam sukacita kita. Bapak Ibu Saudara, buktinya adalah orang Samaria ini, meskipun dia cuma sendiri, seorang diri, dia kembali kepada Yesus dan dia tersungkur dengan suara nyaring memuliakan Allah. Sementara kita melihat yang ke-9 orang lainnya. Yang ke-9 orang, mereka hanya fokus kepada kepentingan diri dan pengakuan dunia dan manusia. Bahkan sama sekali tidak kembali kepada Yesus, berterima kasih seperti adab manusia pada biasanya. Setelah menerima hal yang baik, berterima kasih. Mereka tidak kembali kepada Yesus lalu memuliakan Allah setelah disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin mereka berpikir, oh enggak ada gunanya mereka berterima kasih, yang penting mereka sudah sembuh. Satu hal yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa apa gunanya diterima oleh dunia, apa gunanya diakui oleh dunia, tetapi ditolak oleh Allah. Apa gunanya dinyatakan tahir oleh imam, tetapi hati mereka masih najis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ke-9 orang itu sungguh di dalam diri mereka, saya katakan mereka memiliki keegoisan rohani. Mereka hanya mau mengingat Tuhan ketika sakit. Mereka hanya mau berdoa ketika sedang dalam situasi sulit. Hanya mau berdoa ketika ada maunya saja untuk disembuhkan. Tetapi ketika sehat, lupa Tuhan. Ketika keinginannya tercapai, lupa bersyukur kepada Allah. Ketika masalah hidup sudah berhasil, lupa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka ini hanya fokus kepada keinginan mereka, ingin diakui oleh imam bahwa mereka sudah tahir, sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang rohani, orang yang diampuni, orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan mereka merasa bahwa mereka diterima oleh Allah dan diterima di dalam masyarakat. Ini adalah kepentingan pribadi mereka sebelumnya. Bahwa mungkin sekian lama, sekian tahun, orang-orang itu dalam sakit kusta mereka diejek, dihina, direndahkan, dikucilkan. Tetapi ketika mereka udah sembuh, mereka langsung bersuka cita, mereka langsung senang di dalam keegoisan mereka dan mereka lupa segalanya. Mereka hanya ingat kepentingan mereka sendiri, ingat diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat yang telah disembuhkan, diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka lupa kembali kepada Allah yang telah menganugerahkan semuanya itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kita mesti hati-hati akan keegoisan rohani ini, Bapak Ibu. Janganlah kita jatuh ke dalam sikap di mana kita mengaku, kita bersaksi bahwa kita adalah orang yang diberkati.
Kita adalah orang yang telah menerima anugerah Allah yang besar. Tetapi semuanya kita lakukan bukan dengan maksud memuliakan Tuhan. Tetapi supaya kita diterima dan dipandang rohani oleh orang-orang di sekeliling kita. Supaya kita diperlakukan baik, dipandang baik oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Supaya kita dipuji dan disanjung bahwa kita adalah orang yang benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Tetapi sesungguhnya bahwa kita sedang di dalam keegoisan rohani, di mana kita ingin menerima sanjungan, pujian dari manusia dan ingin diakui. Bapak Ibu Saudara, ini adalah namanya kesombongan rohani yang ujung-ujungnya jatuh ke dalam kesombongan rohani. Bapak Ibu Saudara, ketika di pagi hari kita berdoa kepada Tuhan, semoga di sepanjang hari ini Tuhan menyertai dan memberkati kita. Tuhan memelihara kita dalam melakukan aktivitas kita di sepanjang hari. Adakah kita kembali bersyukur kepada Allah pada malam hari setelah kita melewati hari yang panjang? Dan kita kembali berkumpul bersama keluarga kita. Kita kembali ke tempat kita. Dan kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita di sepanjang hari. Mari terus bersyukur atas kasih Tuhan. Mari terus kembali kepada Tuhan untuk bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan berbuat atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam setiap apa yang telah Tuhan perbuat, apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan kita apapun, jangan lupa tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keegoisan rohani dan kesombongan rohani ini tidak bisa kita lihat sebagaimana kasat mata oleh manusia. Sungguh ini sulit terdeteksi oleh manusia. Tetapi hanya Tuhanlah yang bisa melihat, hanya Tuhanlah yang bisa mengetahui kedalaman isi hati kita. Dan tentunya hanya kita sendiri yang tahu setiap motivasi-motivasi kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti-hentinya untuk terus menyelidiki hati, untuk terus mengintrospeksi diri, mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24, dikatakan di sana, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Bapak Ibu Saudaraku, orang Samaria ini bukan hanya ditahirkan secara fisik, dia juga telah tahir dari segala dosanya. Orang Samaria ini bukan hanya disembuhkan dari sakit kusta, tetapi jiwanya juga disembuhkan dari keegoisannya. Orang Samaria ini tentunya bukan hanya diselamatkan secara fisik, yaitu dia sehat kembali, tetapi jiwanya diselamatkan juga oleh Allah. Dia tidak hanya mengalami perubahan secara fisik yang terlihat oleh manusia dalam segi kesehatannya, tetapi hatinya juga benar-benar berubah dan bertobat, berbalik kepada Allah. Dan disinilah terletak dari ekspresi iman yang sejati yang dimiliki oleh orang Samaria ini. Bapak Ibu Saudara, sekalipun orang Samaria ini dikatakan oleh orang asing, ini diakui oleh Tuhan Yesus sendiri, dia adalah orang asing, bukan termasuk di dalam kaum Israel. Tetapi saat itu karena imanlah ia diterima di dalam keluarga kerajaan Allah. Di mana Tuhan Yesus datang untuk memulihkan setiap orang yang terpuruk. Tuhan Yesus yang dianggap oleh orang asing, Tuhan Yesus membawa mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagi orang yang terhina, Tuhan Yesus menjadikan mulia. Bagi orang yang berduka cita, kehadiran Tuhan Yesus membawa sukacita. Bagi orang yang binasa, Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan. Lihat, orang asing karena iman dia termasuk di dalam
keluarga kerajaan Allah pada saat itu. Tetapi kita lihat ke-9 orang. Ini yang kemungkinan mereka adalah orang Israel, orang Yahudi. Sekalipun mereka adalah berasal dari keluarga orang Israel secara keturunan daging, tetapi mereka berlaku seperti orang asing di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa bukanlah keselamatan itu bukanlah diperoleh melalui perbuatan, melalui keturunan secara darah dan daging, tetapi keselamatan itu diperoleh di dalam anugerah Tuhan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak Allah yang telah dikasihi dan diselamatkan. Yang dulunya kita adalah orang asing yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dibawa ke dalam keselamatan oleh Allah, dan sekarang kita menjadi keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah yang telah menjadi anak-anak Allah. Di dalam keseharian kita, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berlaku seperti anak-anak bagi Bapa kita di surga. Bangunlah komunikasi dan relasi kepada Bapa yang adalah Tuhan kita. Seorang anak tentunya selalu rindu untuk berada dekat Bapaknya. Seorang anak tentunya selalu rindu untuk selalu mendengar suara Bapaknya. Oleh karena itu marilah hari demi hari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjalin relasi dengan Tuhan, semakin intim dengan Allah yang adalah Bapa kita. Janganlah bersikap seperti orang asing, seperti anak-anak asing bagi Tuhan, sehingga tidak ada relasi sama sekali dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus mampu membawa dan mengubahkan, mampu mengampuni dan menyelamatkan. Perjumpaan orang Samaria dengan Yesus pada saat itu sungguh perjumpaan yang membawa keselamatan bagi jiwanya. Sehingga Yesus mengatakan di akhir dari peristiwa ini, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara, biarlah ini semua menjadi kerinduan kita. Biarlah kita rindu memiliki iman seperti yang dimiliki oleh iman orang Samaria ini. Selalu rindu kembali kepada Allah, selalu rindu kembali kepada Allah, rindu bertemu Yesus, rindu memuliakan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kami boleh memiliki iman seperti orang Samaria ini, yang telah menerima anugerah yang besar dari Engkau Tuhan, tetapi ia kembali memuji Tuhan, kembali memuliakan Tuhan. Inilah kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau pulihkan, yang telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin memiliki iman yang selalu rindu kembali kepada Engkau, selalu rindu untuk memuliakan Engkau, selalu rindu untuk dekat dengan Engkau ya Tuhan, selalu fokus kepada Engkau saja dalam setiap kehidupan kami. Biar dalam keseharian kami, dalam setiap berkat-berkat Tuhan, dalam setiap pemeliharaan penyertaan-Mu yang kami alami, kami selalu mengembalikannya untuk kemuliaan bagi-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menaikkan segala pokok doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan indahnya saat yang teduh. Tiada waktu dan kesempatan yang lebih indah ketika kita dengan teduh datang di hadapan Tuhan, berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan. Maka inilah yang seharusnya menjadi kerinduan kita setiap saat. Ingin memiliki waktu yang teduh di hadapan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat yang Teduh.
Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mari kita berdoa untuk ibadah perayaan Natal tahun ini yang sebentar lagi akan kita rayakan, khususnya di GP Kris Pasar Baru pada 25 Desember 2020, supaya perayaan Natal ini bisa berjalan dengan baik. Sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah sukacita Natal tetap ada di dalam hati kita seperti biasanya. Juga kita mendoakan perayaan Natal di gereja-gereja di seluruh dunia, supaya boleh berjalan dengan baik, boleh menjadikan momen ini sebagai momen di mana kita mengingat kembali bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Allah menyatakan karya yang besar dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Pokok doa yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa buat pertumbuhan iman Jemaat GP Kris Pasar Baru, juga Pospri Bekasi dan Pospri Batam. Kiranya hari demi hari jemaat semakin hidup di dalam pertumbuhan iman dan semakin serupa dengan Kristus. Pokok doa yang ketiga, kita berdoa buat pergumulan setiap jemaat. Kita mengingat ada beberapa jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa buat anaknya Pak Tinarto supaya dipulihkan oleh Tuhan. Kita juga berdoa buat bapaknya Ibu Siomei supaya dalam proses pemulihan yang ada Tuhan terus bekerja supaya boleh mengalami kesembuhan. Kita juga berdoa buat Bu Magdalena supaya terus diberi kekuatan oleh Tuhan, terus dikuatkan oleh Tuhan dalam keadaan yang dialami saat ini. Kita terus juga berdoa buat peningkatan pemulihan Cian Sri supaya hari demi hari boleh mengalami pemulihan, boleh semakin hari kesehatan semakin membaik, dan biarlah semakin bersukacita di dalam Tuhan dalam keadaan yang dialami. Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang mengandung, yang mungkin beberapa waktu ke depan akan menunggu-nunggu untuk bersalin. Kita bersyukur telah Tuhan pelihara selama ini, dan kita berdoa untuk persiapan persalinan yang ada, supaya Tuhan beri kesehatan kepada bayi yang ada dalam kandungan, juga kepada Ibu Ula yang akan bersalin beberapa waktu ke depan. Juga kita berdoa buat persiapan-persiapan persalinan yang ada. Kita juga berdoa buat setiap jemaat, setiap pergumulan jemaat yang ada. Mungkin saat ini kita belum menyebutkan nama mereka satu persatu yang memiliki atau mempunyai pergumulan untuk didukung dengan doa. Bapak Ibu Saudara, kalau mengingat namanya, kita mendoakan mereka dalam setiap pergumulan, dalam keluarga, dalam sakit penyakit, dalam kesehatan, dalam pekerjaan apapun itu, mari kita mendoakan mereka. Juga buat pergumulan kita masing-masing supaya Tuhan juga boleh terus beranugerah kepada kita. Pokok doa yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa buat hamba Tuhan dan majelis GP Kris Pasar Baru supaya terus diberi hikmat bijaksana oleh Tuhan dalam melayani dan melakukan tugas yang telah Tuhan percayakan kepada anak-anaknya. Pokok doa yang kelima, kita berdoa buat jemaat Tuhan GP Kris Pasar Baru yang sedang mempersiapkan pernikahan pada bulan ini. Nanti di akhir November akan mengadakan pernikahan saudara Erwin dan saudari Patricia, supaya persiapannya boleh diberkati oleh Tuhan dan di akhir bulan nanti boleh terlaksana dengan baik. Yang kita juga mendoakan buat beberapa jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun depan. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati segala hal-hal yang boleh dilakukan dalam menyongsong hari bahagia ini. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, yang keenam, kita berdoa buat bangsa dan negara kita supaya terus dipelihara oleh Tuhan, supaya keadaan bangsa kita semakin lama semakin membaik dalam segi apapun. Kiranya Tuhan terus bekerja dan campur tangan di dalam setiap sisi kehidupan bangsa kita. Saya akan memimpin kita dalam doa, silakan Bapak Ibu Saudara juga ikut mendukung dalam doa di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang ke hadapan Tuhan dengan berbagai kerinduan kami, pergumulan kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Karena satu hal yang kami imani bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah jenuh-jenuh untuk boleh mendengarkan setiap permohonan kami. Oleh karena itu kami datang ke hadapan Tuhan
untuk membawa segala kerinduan kami. Kiranya Allah yang berkenan mendengarkan doa kami. Kiranya Allah yang berkenan untuk mengindahkan setiap kalimat-kalimat doa yang keluar dari mulut kami. Doa yang keluar dari hati kami, setiap kerinduan kami di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat ibadah perayaan Natal tahun ini. Khususnya GP Kris Pasar Baru dan juga di Pospri. Bapak di surga, kami akan mengadakan ibadah perayaan nanti pada 25 Desember. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Sekalipun berada di tengah-tengah pandemi, tidak seperti perayaan Natal sebelumnya. Tetapi kami percaya bahwa sukacita yang dari Tuhan tetap sama, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Oleh karena itu kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan. Beri kami hati yang terus bersukacita menyambut, memperingati, mengingat bagaimana Engkau beranugerah kepada kami, di mana Engkau datang ke dunia karena kasih-Mu untuk boleh menyelamatkan dan menolong kami semua. Bapa di surga, kami rindu supaya Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah Engkau percayakan melayani. Kiranya Engkau juga memakai kami semua sebagai alat di tangan-Mu untuk boleh mempersiapkan dan melaksanakan ibadah perayaan Natal ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat perayaan Natal di seluruh dunia, sekalipun dalam tengah-tengah pandemi, supaya semuanya berjalan dengan baik, supaya momen ini benar-benar menjadi momen di mana kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan bagaimana anugerah Tuhan, dan semakin membuat kami bertumbuh di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pertumbuhan iman jemaat GP Kris Pasar Baru, Pospri Bekasi dan Pospri Batam. Kiranya hari demi hari jemaat-Mu semakin hidup dalam pertumbuhan iman kepada Engkau, hari demi hari semakin hidup serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dalam setiap tantangan yang ada, dalam setiap pergumulan yang ada, biarlah itu menjadi hal yang semakin memperkuat hubungan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap tantangan yang kami alami, setiap penderitaan, setiap kesulitan yang boleh Tuhan izinkan dialami oleh jemaat-Mu, itu membuat kami semua bergantung penuh kepada pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga rindu supaya Tuhan terus menolong kami dalam menghadapi segala pergumulan-pergumulan kami, khususnya dalam beribadah di bangsa ini, supaya Tuhan juga terus menolong kami untuk terus mengasihi satu sama lain, terus mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pergumulan setiap jemaat. Kami mengingat ada beberapa jemaat yang Tuhan izinkan mengalami berbagai pergumulan sakit penyakit pada saat ini. Kami berdoa buat anaknya Pak Tinarto supaya Tuhan boleh pulihkan, beri kesehatan, beri kekuatan senantiasa, dan biarlah boleh mengalami anugerah Tuhan, boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapaknya Bu Syome supaya Tuhan terus bekerja campur tangan dalam melakukan pemulihan, melakukan segala kesembuhan kepada Bapaknya Bu Syome ya Tuhan. Engkau berkati segala usaha yang dilakukan dalam medis, segala obat-obatan yang diminum, dikonsumsi, Tuhan berkati, Engkau yang bercampur tangan dan bekerja di dalamnya, supaya boleh menjadi berkat bagi kesembuhan dan kesehatannya ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Ibu Magdalena yang sedang berbaring di tempat tidur dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau berkati, Engkau yang memberi penghiburan, kekuatan senantiasa. Terlebih biarlah di dalam hal yang Tuhan izinkan boleh dialami, Tuhan yang menjadi kekuatan atasnya, Tuhan yang menjadi penghibur atasnya setiap hari ya Tuhan, dan Engkau yang terus menolong dia untuk terus hidup bergantung kepada Engkau, terus memiliki iman yang teguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kesembuhan dan pemulihan Cian Sri. Kami rindu Tuhan, hari semakin hari Engkau yang menolong Cian Sri untuk boleh beri kekuatan, kesembuhan, pemulihan dalam kesehatannya. Tuhan, Engkau yang menolong Cian Sri juga dalam dia terus bergantung penuh kepada Engkau, memiliki sukacita damai sejahtera dalam keadaan yang dialaminya Tuhan. Kami menanti-nantikan pemulihan dari Engkau kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga teringat berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mengandung. Engkau beranugerah untuk boleh mengaruniakan seorang anak atas mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur selama ini Engkau telah memelihara, menolong hingga sejauh ini ya Tuhan. Dan pada saat ini mungkin beberapa waktu ke depan menunggu-nunggu proses persalinan. Tuhan berkatilah Ibu Ula dalam proses persalinan nantinya ya Tuhan. Dalam menjelang proses kelahiran bayi, Tuhan beri kesehatan. Juga bayi yang ada dalam kandungan, Tuhan beri kesehatan senantiasa. Sehingga pada hari yang Tuhan tentukan,
bayi boleh dilahirkan dan ibu boleh sehat kembali. Kami boleh melihat anugerah Tuhan dinyatakan atas keluarga ini ya Tuhan. Segala persiapan yang dilakukan dalam menyambut proses persalinan, Tuhan berkati, biarlah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa di surga, setiap jemaat Tuhan juga yang saat ini mungkin sedang memiliki pergumulan-pergumulan tertentu, Tuhan, Engkau mengerti setiap jemaat-Mu, Engkau yang menolong mereka semua, Engkau yang memberkati semua ya Tuhan, baik dalam pergumulan soal keluarga, kesehatan, perekonomian, pendidikan, apapun itu ya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang lebih mengerti setiap sisi kehidupan kami, bahkan Engkau yang mengerti kebutuhan kami. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan yang selalu ada bagi kami, yang selalu menolong kami di setiap sisi kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat hamba Tuhan dan majelis GP Kris Pasar Baru. Kami mohon hikmat dari Engkau, bijaksana dari Tuhan, kekuatan, kesehatan dari Engkau, untuk beri kami kekuatan dalam melayani Engkau ya Tuhan. Berkatilah setiap majelis dan hamba Tuhan di GP Kris Pasar Baru yang telah Engkau percayakan untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan di gereja ini. Karena Engkau beri kami kesehatan senantiasa, beri kami hikmat senantiasa, terlebih-lebih kesungguh-sungguhan dan ketulusan hati ketika kami melayani Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Bapa di surga, pada bulan ini juga akan bersyukur ada beberapa jemaat-Mu yang sedang berbahagia, bahkan yang telah melaksanakan pernikahan, dan pada akhir November ini nanti ya Tuhan, kami berdoa buat saudara Erwin dan saudari Patricia yang akan melangsungkan pernikahan. Kiranya Engkau yang menolong kedua anak-Mu ini ya Tuhan, dalam menyongsong hari di mana mereka mengikat komitmen di hadapan Tuhan dalam ikatan pernikahan. Tuhan, Engkau yang menolong persiapan mereka, dan biarlah calon keluarga yang baru ini benar-benar keluarga yang hidup di hadapan Tuhan, benar-benar dipersatukan oleh Tuhan. Berkatilah keluarga, berkatilah setiap persiapan yang mereka lakukan, biarlah boleh berjalan dengan baik sampai di hari H nantinya ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami terus mendoakan bangsa kami supaya dipulihkan oleh Tuhan, supaya diberkati oleh Tuhan dalam berbagai sisi bangsa kami, khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan berkati, baik dalam sisi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, teknologi, dan keamanan bagi apapun sisi kehidupan bangsa kami. Tuhan, kami rindu Engkau bekerja, Engkau campur tangan supaya boleh berjalan dengan baik. Berkatilah para pemerintah kami ya Tuhan, Engkau yang menolong mereka berhikmat bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan percayakan kepada mereka, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai ke jajarannya dan sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati semua, Engkau campur tangan, biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah, melaksanakan tugasnya sebagai suatu bangsa di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Engkau yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan kerinduan kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa apapun yang kami minta kepada Engkau ya Tuhan, biarlah itu semua terjadi atas kedaulatan-Mu saja ya Tuhan. Mungkin ada banyak hal-hal yang jemaat-Mu perlukan, butuhkan, yang masih belum kami doakan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan mengerti apa yang kami perlukan. Oleh karena itu, Bapa di surga, biarlah doa kami pada malam hari ini janganlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi atas kami. Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Ibadah persekutuan doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.